Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan membaca kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Asy-Syafi'i, salah seorang ulama yang meninggal tahun 829 di dalam madhab Asy-Syafi'i. Kita masuk langsung ke bab pembahasan tentang sholat. Para pemirsa sekalian, nanti silahkan di rumah buka kitabnya, nanti diharokatin, setelah itu dicoba dibaca dan juga diartikan sendiri, biar memang kita bisa melatih untuk membaca kitab berbahasa Arab. Dan kalau yang belum punya kitab, silahkan di-download di internet dengan judul Kifayatul Akhyar. Di situ memang sudah banyak PDF-nya tentang kitab Kifayatul Akhyar. Kita akan memulai ngaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada al-muallif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Silahkan dibuka kitabnya, disimak. Saya akan bacakan beberapa kata, kemudian saya coba artikan kata-kata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa huwa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitabus sholati, ai hadza kitabus sholati. Kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang kitab as-sholah. Qala, ini yang berkata adalah kitab Kifayatul Akhyar itu dia memang fi halli ghayatil ikhtisar, mensyarah kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang biasa disebut dengan Matan Abu Suja. Di sini di atasnya ini memang redaksional dari Matan Abu Suja. Kita akan baca. Qala, bersabda atau berkata Abu Suja, as-sholawatu al-mafrudatu khomsun. Salat fardu itu jumlahnya ada 5. Kenapa pakai khomsun bukan khomsatun? Ya karena ini khomsun itu untuk mubtada dari muannas, maka pakainya khomsun bukan khomsatun. Yang pertama ad-duhru, yaitu yang pertama sholat duhur. Wa awwalu waktiha, dan awal waktunya sholat duhur zawalus syamsi, ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ini nih di atas kita. Kemudian ke arah barat sedikit itu mulai dari waktunya sholat duhur. Wa akhiruhu, dan akhir dari sholat duhur wa akhiru waktiha idza shara dillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawali. Ketika bayangan terhadap sesuatu itu dia itu mislahu. Ini contohnya segini nih. Ketika kita tidurkan matahari dari sini, misalnya dari barat ya, kita arahkan ke sini nih. Ketika sama bayangannya di sini, berarti dia terakhir waktu sholat duhur. Setelah itu masuk sholat asar. Itu seperti itu. Kemudian ini sudah matan dari Abu Suja, sekarang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu fil lughati, kata-kata sholat di dalam bahasa, dalam arti bahasa, ad-du'a'u, artinya adalah doa. Sebagaimana qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ini ayat ini turun ketika Nabi disuruh mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Ketika habis diambil, Nabi washolli alaihim, doakan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Ai ud'u lahum, doakanlah mereka. Kata-kata ud'u itu memang doa. Doa itu kadang-kadang ud'u lahu, kadang-kadang ud'u alaihi.
Kalau ud'u lahu pakai huruf jar lam itu kebaikan. Kalau ud'u alaihi pakai ala itu keburukan, doa keburukan. Wa fi syar'i ay as-shalatu fi syar'i was-shalatu fi syar'i, adapun dalam syariatnya salat itu ibaratun, sebuah kata an af'alin yang mewakili perbuatan-perbuatan, jamak dari al-fi'lu, wa aqwalin, dan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan, muftatahatin, yang mana diawali bitakbiri dengan takbir Allahu Akbar, muhtatamatin, yang diakhiri bitaslimi dengan salam, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Ini pengertian sholat secara istilah. Wal aslu fi wujubiha, ini Syekh Taqiyuddin itu biasanya kalau menggunakan kata-kata al aslu itu biasanya dalilnya adalah itu. Makanya kitab ini cukup enak, kenapa? Karena memang disertai dengan dalil Al-Qur'an, hadis, dan juga ijma'. Wal aslu fi wujubiha, adapun dalil kewajiban sholat itu qauluhu ta'ala, yaitu firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata, dan kalian dirikanlah sholat, ai hafidhu alaiha, artinya jagalah sholat. Tidak hanya cuma kerjakan, tetapi memang jaga dan dilakukan setiap hari. Ini dalil dari Al-Quran. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan, hadis-hadis tentang kewajiban sholat itu katsiratun jiddan, banyak sekali. Wal ijma'u mun'aqidun ala dzalika, sebagaimana ijma' atau konsensus ulama juga menyatakan hal itu. Dan ijma' memang salah satu dari dalil yang dipakai oleh para ulama. Wa bada'a, dan al-muallif, ini berarti Syekh Abu Syuja, mengawali tulisannya bidzikri auqatiha, dengan menyebutkan waktu-waktu sholat. Ya kan? Tadi di pertama tadi disebutkan wa awwalu waqtiha, itu tuh waktu sholat. Kenapa? Li'anna ahamma umuris sholati, karena sebaik-baiknya perkara-perkara sholat ma'rifatu awqatiha, yaitu mengetahui waktu-waktu sholat. Kenapa? Li'anna bituhulil waqti, karena sebab masuknya waktu, tajibu, sholat itu menjadi wajib. Kemudian wa bi khurujihi, dan keluarnya waktu, tafutu, sholat itu terlewatkan. Kemudian wal aslu fit tauqiti, ya, kembali lagi al-mu'allif Taqiyuddin al-Hisni memakai kata-kata al aslu, artinya adalah dalilnya adalah tentang waktu-waktu itu. Yang pertama al-kitabu was sunnatu, khobar dari wal aslu, yaitu al-kitabu Al-Qur'an, was sunnatu, dan hadis Nabi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, salat itu diwajibkan atas mukmin, itu sudah ada waktunya. Ai maktubatan, diwajibkan muaqqatatan, yaitu ada waktunya. Wa rawabnu Abbasin radhiyallahu anhu qala, wa rawah Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis, dan beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ammani Jibrilu, Jibril mengimami saya, indal baiti, di Baitullah, marrotaini, 2 kali. Fasalla bi ad-duhra hina zalatis syamsu, kemudian beliau Jibril sholat bareng saya sholat duhur, hina zalatis syamsu, ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat. Jadi tengah-tengahan waktu istiwa, dia sudah tergelincir di arah barat. Itu awalnya. Wakanat, dan asyamsu itu matahari itu qadros syiroki, zawalnya itu sekira-kiranya asyirok itu ini nih, tali sendal. Ya sedikit lah, jangan pas tengah-tengah banget, tapi sudah bergeser sedikit. Kalau pas tengah-tengah banget malah bisa jadi dilarang sholat. Kenapa? Salah satu larangan sholat adalah indal istiwa, ketika memang di atas pas. Kemudian wasalla bi al asro, dan sholat bareng saya sholat asar, hina kana dilluhu mislahu, ketika azil, yaitu bayangan itu sama dengan aslinya. Ini waktu sholat asar pertamanya.
Wa shalla bil maghriba, dan sholat bareng saya sholat maghrib hina aftara as-shaimu, yaitu ketika orang-orang yang puasa itu sedang berbuka. Ini kadang uniknya begini, orang berbuka puasa itu kan menunggu maghrib. Lah, maghrib itu ketika orang berbuka puasa, bolak-balik dah itu. Nah, begini, wa shalla bi al-isya'a hina ghaba syafaqu, dan sholat isya bareng saya ketika asyafaq itu hilang. Kata-kata asyafaq memang nanti kebanyakan mengartikannya dengan ini, dengan awan. Padahal memang lebih tepatnya memang dalam beberapa kitab ulama disebut itu as-safaqul ahmar. As-safaqul ahmar itu ibarat kata bumi seperti ini. Dia matahari itu sudah di bawah di bawah ufuk pasnya mata bumi, tetapi dia masih bisa menyinarkan di atas kita. Di atas kita itu ada awan. Ketika kena sinar matahari secara tidak langsung, itu tuh kita tidak bisa melihat matahari, tapi melihat bayangan dari matahari, itu namanya asyafaq. Nah, kemudian ketika sholat isya itu ketika asyafaqnya itu udah nggak kelihatan, berarti matahari di sini dia memang sudah di bawah kita, dan di atas sudah tidak bisa kelihatan bayangan pantulan dari cahaya matahari yang ada di bawah kita itu. Oke. Kemudian wa shalla bi al-fajr, dan sholat bareng saya sholat fajar hina haruma at-ta'amu wasyarabu 'ala shaimi, ketika makanan itu haram bagi orang yang berpuasa, ketika minuman itu haram bagi orang yang berpuasa. Falamma kana al-ghudu, ketika besok hari shalla bi ad-dhuhra, salat bareng saya ketika zuhur hina kana dhilluhu mislahu, ketika bayangannya itu sama. Kalau dari hari pertama itu ketika sudah tergelincir sedikit, asar itu dimulai ketika sama, dan ini sholat duhur di hari kedua itu ketika pas awal sholat asar di hari yang kemarin. Maka sholat duhur dan sholat asar itu gandeng waktunya, yaitu ketika sama bayangannya itu sebelum sama itu namanya sholat duhur, setelah sama ke sono itu namanya sholat asar. Kemudian wa shalla bi al-asra, dan sholat bareng saya sholat asar hina kana dhilluhu mislaihi, ketika bayangan suatu benda itu dia dua kalinya. Misalnya nih, ini segini nih, kita hitung 1, kemudian 2. Ini sholat asar, ya kan? Ketika di hari kedua bareng dengan Jibril. Kemudian wa shalla bi al-maghriba, sholat maghrib bareng saya hina aftara shaimu, sama. Di hari pertama Nabi datang, malaikat Jibril datang kepada Nabi di sholat maghrib itu ketika orang-orang itu berbuka puasa. Hari kedua orang-orang itu juga pas berbuka puasa. Makanya nanti para ulama menyebutkan waktu maghrib itu sedikit. Kenapa? Karena diantaranya Jibril datang kepada Nabi di 2 hari berturut-turut itu sama waktunya. Beda dengan sholat duhur, sholat asar gitu ya. Wa shalla bi al-isya'a, dan sholat bareng saya sholat isya ila sulusil laili al-awwal, di pertigaan malam pertama. Ibarat kata malam itu dari jam 6 sampai jam 5, 11 jam atau 10 jam. Kita bagi menjadi 3. Di yang pertigaan pertama itu namanya as-sulusul awal. Bisa jadi ya sekitar jam 10 lah misalnya. Kemudian wa shalla bi al-fajr fa asfaro, dan sholat bareng saya ketika fajar di hari pertama ketika haram makan, di hari kedua fa asfar, ketika orang itu sudah bisa melihat satu sama lain tetapi matahari belum nampak. Ini namanya isfar. Di dalam sholat maghrib isya nanti ada istilah taglis, ada istilah isfar. Isfar itu maksudnya matahari belum terbit tetapi sudah terang. Nah, kalau di Indonesia mungkin sekarang sekitar jam 5:30 matahari belum terbit tapi sudah bisa ngelihat, itu namanya isfar. Kemudian summal tafata ilayya wa qala, kemudian Jibril menoleh kepada saya dan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hada waktul anbiya'i min qablik, inilah waktu para nabi sebelum engkau, wal waktu ma baina hadainil waqtaini, dan waktu sholat adalah di antara 2 waktu ini. Hadis ini riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Dan para ulama menyebutkan ini ya yang termasuk beberapa ulama memakai hadis ini dalam kaitannya waktu-waktu sholat. Nah, di sini memang ini hadis tentang waktu-waktu sholat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakimu. Yang mana hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, qala Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, memang Imam At-Tirmidzi itu salah seorang murid dari Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari meninggal 256, kalau Imam Abu Isa At-Tirmidzi 279, dan memang muridnya. Innahu ashahhu syai'in fil mawaqit. Hadis tadi adalah ashahhu syai'in, yang paling sahih fil mawaqiti, di dalam menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Oke. Di sini dalil ini apa namanya? Biasanya Imam At-Taqiyuddin Al-Isni itu di awalnya menyebutkan tentang matannya, kemudian ada dalilnya, kemudian memaknakan beberapa istilah yang memang dianggap susah. Wa qauluhu wasyiraku, maksud dari asyirak adalah bisyinin mu'jamatin maksuratin, yaitu dengan shin yang ada titiknya. Jadi ada shin, ada sin. Kalau shin mu'jamah itu artinya shin besar, kalau sin itu biasanya apa namanya, shin ini mu'attalah atau tidak ada titiknya. Maksuratin yang dibaca kasroh asyiraku. Ahadu suyurin na'li, salah satu tali dari apa namanya, an-na'al, dari sendal. Wadzillu, sedangkan arti kata dzil fil lughati menurut bahasa adalah as-sitru, yaitu menutup atau as-satru. Taqulu, kalian berkata, ana fi dzillika, saya di belakang engkau, au fi dzillil laili, di dalam penutup apa namanya, di tutupnya malam, atau malam yang sebagaimana penutup yang dia itu gelap. Wahwa, adapun dzil itu yakunu min awalin nahari, dari awal pagi ila akhirihi, sampai sore. Maksudnya begini, adzil itu dia itu bayangan, ya kan? Bayangan dari pagi itu juga namanya dzil, bayangan ketika siang itu juga dzil, bayangan ketika malam itu juga adzil. Wa adapun wal fai'u, kata-kata al fai', kalau tadi dzil, ini al fai', yahtassu bima ba'da zawal, khusus setelah azawal. Jadi kalau pagi itu bisa bayangannya disebut adzil, sore juga bisa disebut adzil. Adapun kata-kata fai' itu biasanya disebut bayangan setelah matahari itu tergelincir ke arah barat atau agak condong ke arah barat, itu namanya bayangannya itu khususnya disebut dengan al-fai'u. Oke, kita lanjutkan. Wa qauluhu, adapun pernyataan dari al-musannif atau Abu Suja, zawalus syamsi fima yadharu lana, yaitu yang memang nampak di kita. Kita tidak langsung melihat, oh matahari agak tergelincir ke barat, itu nggak langsung kita lihat. Yang penting yang kita nampak, oh iya ternyata agak kesonoan gitu. La fi nafsil amr, tidak aslinya gimana nih kita harus melihat, enggak gitu. Li anna syamsa idan tahat ila wasatis samai, ketika matahari itu sudah sampai di tengah-tengah langit, wahya halatul istiwa'i, itulah yang disebut dengan keadaan istiwa, ketika matahari di atas kita persis. Ya baqo li syakhsi dillun, sebenarnya kalaupun matahari di atas kita pun itu juga masih ada adil, yaitu masih ada bayangan fi aglabil biladi, di kebanyakan negara, apalagi yang memang bukan negara khatulistiwa. Contohnya matahari lewat sini memang pas di tengah, tapi karena dia di negaranya agak-agak ke apa namanya, ke utara atau ke selatan, dia pasti di selatannya itu masih ada bayangan gitu. Nah, di sini walaupun masih ada bayangan, itu masih disebut dengan istiwa. Maksudnya itu ketika memang di atas pas gitu, apa namanya, nggak harus memang di atas pas kepala, tapi yang penting dia itu apa namanya, pas istiwa. Oke. Wa yakhtalifu miqdaruhu biikhtilafil amkinati wal fusuli, dan kadang-kadang memang berapa panjangnya bayangan itu berbeda tergantung al-amkinah, tempatnya di mana, garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa, wal fusuli, dan juga ini lagi musim apa gitu. Kemudian faida malati syamsu, ketika matahari sudah condong ke barat, ila janibil maghrib, ke arah barat, hadasadillu fi janibil masyriq, maka ada adil atau ada apa namanya, bayangan di arah timur. Oke. Kemudian fahudusuhu fi makanin la dilla li syakhisi fihi kama kata wasona al-yaman huwa az-zawal.
Adapun ketika terjadinya adil itu bayangan ya, fi makanin di tempat ladillah lisyahisi fihi, yang tidak ada bayangan bagi orang yang memang berdiri di situ, kamak kata wasona, sebagaimana Makkah dan Sona, al Yaman huwa az-zawal, itulah yang disebut dengan zawal. Wa ziyadatu fi makanin lisyahisi fihi dillun huwa az-zawalul ladzi bihi yadkhul waqtu dzuhri. Adapun contohnya dia di sini, matahari di sini, ya kan, dia ke arah barat situ. Nah, ini nih, yang penting dia itu agak ke arah barat, berarti itu sudah disebut dengan adil dan itu sudah masuk waktu duhur. Kemudian faida sara dillu kulli syai'in mislahu ghairu dilliz zawali halatal istifa fa huwa akhiru waqti dzuhri. Ketika bayangan segala sesuatu itu kok sama selain bayangan az-zawal halatal istiwa, ketika pas istiwa, fahuwa akhiru waktu zuhri, yaitu disebut dengan akhirnya waktu zuhur. Intinya adalah waktu zuhur itu akhirnya ketika bayangan itu pas sama dengan asli bendanya. Mungkin itu saja kajian kita yang pertama. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa dibaca lagi, diharokatin, diartikan. Nanti dicoba dibaca sendiri biar memang karya ulama itu kita bisa baca dengan mudah. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.